Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu semangat dalam menjalani aktivitas hari ini ya. Kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan beberapa informasi yang unik dan pastinya menarik tentang olahan kue egg roll, hewan unik Pulau Dewata dan inovasi teknologi karya anak bangsa. Nah, kita simak sama-sama ya informasinya. Sahabat, siapa yang tak mengenal kue renyah ini? Ya, kue egg roll adalah salah satu jenis olahan kue kering yang memiliki tekstur garing dan renyah. Kue ini memiliki bentuk panjang dan memiliki lubang di bagian tengahnya. Nama egg roll sendiri diambil dari komposisi adonan dan bentuk kuenya yang digulung. Kue yang biasa disajikan sebagai camilan di saat santai ini mempunyai varian rasa yang banyak. Seperti apa varian kue egg roll ini? Berikut informasinya. Sahabat, lihat deh warna-warnanya. Wow, bikin mata seger ya. Warna-warni ini berasal dari buah loh, jadi aman jika dikonsumsi siapapun. Sahabat, sejak Mei tahun lalu salah seorang pengusaha makanan di Cepu, Jawa Tengah menghadirkan inovasi baru olahan egg roll. Ini dia egg roll buah. Camilan aneka rasa ini bahkan sudah pernah sampai di negara Jepang dan Taiwan loh. Wow. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk sahabat, kita lihat dapur pembuatannya. Ini dia buah-buahan yang jadi bahan pendukung untuk membuat egg roll. Ada buah naga, stroberi, anggur, jeruk, dan melon. Pertama, belah buah naga dan kerok daging buahnya. Buah naga punya banyak kandungan gizi, diantaranya vitamin, serat, antioksidan, dan kalsium. Semuanya baik untuk pertumbuhan dan pencernaan pastinya. Selanjutnya, cabut buah anggur dari tangkainya. Anggur juga tidak kalah bergizi. Bahkan, buah ini bisa membantu mengobati kesulitan tidur atau insomnia. Cuci hingga bersih ya sahabat. Berikutnya, belah stroberi menjadi 2 bagian. Buah yang satu ini sudah terkenal dengan kandungan antioksidan yang tinggi, so bisa membantu menangkal radikal bebas akibat polusi nih. Terakhir, kupas buah melon dan potong-potong menjadi beberapa bagian. Buah dengan kadar air yang banyak ini ternyata mengandung kolagen loh sahabat. Zat ini sangat bagus untuk mencegah penuaan dini dan penting banget untuk kecantikan. Selanjutnya nih, hancurkan masing-masing buah dengan menggunakan blender. Pembuatan jus buah tidak menggunakan air. Kali ini campur dengan santan agar rasa gurihnya dan buahnya mudah hancur. Wow, warna-warnanya menjadi cantik ya sahabat. Hijau, pink, dan ungu. Selanjutnya siapkan bahan adonan untuk membuat egg roll-nya ya. Masukkan 8 telur ke dalam wadah yang berisi gula dan pengembang. Aduk sampai semua tercampur rata. Masukkan bahan lainnya seperti jus buah naga, tepung terigu, susu bubuk, dan margarin cair. Aduk lagi sampai semua tercampur rata dan mengembang. Sahabat, selanjutnya buat adonan egg roll melon. Cara membuatnya pun sama. Waktunya mencetak adonan. Caranya mudah, tapi harus hati-hati ya sahabat. Tuang 1 sendok adonan ke dalam cetakan panas, tutup dan jepit alat cetak selama 30 detik. Tada! Sudah matang. Tinggal gulung dengan cara menjepit lebaran adonan di antara 2 stik bambu. Bagaimana? Mudah kan sahabat? Egg roll sendiri berarti telur gulung, tapi untuk camilan ini, nama egg roll berarti menggunakan telur sebagai pembentuk tekstur adonan, sehingga mudah digulung. Unik kan? Sahabat, penjualan cemilan unik ini sudah sampai ke mancanegara loh, seperti Jepang dan Taiwan. Keren kan? Kalau di Indonesia, sahabat bisa mendapatkannya melalui online atau toko oleh-oleh terdekat. Ayo, tetap memilih sehat makanan asli Indonesia ya. Varian olahan egg roll yang kedua datangnya dari keluarga umbi-umbian, yaitu ubi ungu sahabat. Siapa sangka nih, umbi yang biasa digoreng atau direbus ini bisa diolah menjadi cemilan yang unik. Bertempat di Dusun Bedukan, Kecamatan Pleret, Bantul, ubi ungu akan disulap menjadi kue egg roll yang sehat. Manfaat ubi ungu itu ternyata banyak sekali, seperti untuk anti kanker, antibakteri, pelindung hati, dan juga jantung. Setelah dicuci, kukus ubi ungu kurang lebih setengah jam, lanjut kupas kulitnya dan haluskan. Selanjutnya kita buat adonannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah
Semua bahan dimasukkan dan diaduk dengan kekuatan sedang menggunakan mesin pengaduk. Lalu disusul dengan margarin cair sambil terus diaduk. Oke, adonan egg roll sudah jadi tuh. Pertama nih, tuang adonan sebanyak 1 sendok makan. Lalu tutup alat cetaknya dan tunggu selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu gulung egg roll dengan sumpit dan tekan sumpit sambil terus menggulung. Keluarkan egg roll dengan kain agar tidak panas saat menarik egg roll. Sip, saatnya proses pengemasan. Pastikan berat egg roll dalam plastik 170 gram ya, atau sekitar 18-20 buah egg roll ubi ungunya. Jika sudah, tutup dan rekatkan plastik menggunakan mesin perekat plastik. Egg roll siap dikemas ke dalam dus. Sahabat, pesanan egg roll ini datang dari berbagai macam daerah seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot datang ke Bantul. Varian egg roll yang terakhir adalah dari kacang korobengu. Kacang korobengu merupakan tanaman rambat yang mempunyai nama ilmiah Mucuna pruren. Kacang bengu mempunyai biji berwarna hitam dan memiliki banyak gizi. Yap, cemilan ini kaya protein nabati dan tinggi kalsium sehingga cocok menjadi camilan anak-anak masa kini. Bahannya pun dari hasil alam Indonesia. Rasanya gak kalah dengan camilan lainnya. Sudah alami, bergizi pula. Mantap! Pembuatan egg roll kacang bengu ini berada di Desa Baleharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yuk, langsung kita buat egg roll kacang bengunya. Pertama, siapkan kacang bengunya terlebih dahulu. Mengolah koro bengu ternyata agak susah loh sahabat, karena memang biji ini cukup keras, jadi harus dilunakkan terlebih dulu. Caranya, rebus selama 1-2 jam hingga kacang lunak. Lalu tumbuk dan hancurkan kacang yang sudah lunak hingga lembut. Oke, proses selanjutnya adalah membuat adonan. Bahan yang diperlukan adalah masukkan satu persatu bahan adonan lalu aduk dengan mesin pencampur hingga adonan mengembang. Setelah itu adonan siap untuk dicetak. Tak hanya adonan original loh, untuk variasi ada juga adonan yang dicampur dengan pewarna makanan alami. Seperti hijau untuk pandan dan merah untuk stroberi. Untuk mencetaknya, tuangkan 1 sendok adonan ke dalam cetakan yang telah dipanaskan. Setelah itu jepit dan bolak-balik supaya panasnya merata. Dalam sehari, unit usaha Koro Bengu Tunas Mulia ini bisa membuat 5-10 resep per hari. Dengan hasil rata-rata 5-10 kg egg roll. Sahabat, usaha egg roll kacang bengu ini sangat menjanjikan loh, karena bahan bakunya melimpah dan murah. Tidak hanya enak dan renyah, egg roll Koro Bengu ini menjadi idola baru karena kaya gizi loh sahabat. Per 100 gram koro bengu ini mengandung protein sebanyak 25% dan kalori sebanyak 60%. Sisanya ada fosfor, kalsium, serat, dan tentunya vitamin. Sayangnya nih, potensi makanan ini belum tergarap dengan baik. Untuk mendapatkan oleh-oleh Jogja ini kita harus ke kota Gunung Kidul dulu karena penjualannya yang masih terbatas. Sahabat, Pulau Dewata merupakan salah satu pulau yang mempunyai keindahan alam yang memukau dan juga kebudayaannya yang sangat kental. Selain itu, Bali juga mempunyai hewan-hewan yang unik. Apa saja ya? Saksikan terus Ragam Indonesia ya. Hewan unik Pulau Dewata yang pertama adalah anjing kintamani. Hewan ini terkenal sebagai anjing penjaga keluarga yang sangat dekat dan loyal dengan pemiliknya. Walau tampangnya galak dan menyerupai serigala, sebetulnya anjing kintamani baik loh. Dan juga sudah mendapatkan pengakuan internasional. Sahabat, pada zaman dulu anjing-anjing kintamani ini tidak dikandangkan. Mereka dibiarkan bebas lepas di kebun dan mereka biasanya membuat sarang di lubang-lubang tanah atau gua-gua kecil. Maka dari itu, orang-orang desa Sukawana pun berusaha memelihara kebiasaan si anjing kintamani itu. Nah, sekarang kita mau buat sedikit percobaan yang berkaitan dengan sifat atau karakter anjing kintamani. Yuk kita lihat. Anjing kintamani dianggap mempunyai kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan anjing yang lainnya. Dia mempunyai ingatan yang tajam dan mampu kembali sendiri ke rumah pemiliknya meski sudah dibawa pergi jauh. Kita lihat, apakah dia bisa mengingat jalan kembali ke rumah pemiliknya?
Ternyata dia berhasil pulang, sahabat. Anjing hitam mani memang anjing yang cukup cerdas. Karena keunikannya inilah berbagai pihak yang peduli berusaha meneliti dan mengembangkan si anjing Kintamani. Hewan unik dari Pulau Dewata yang kedua adalah monyet. Eits, tapi bukan sembarang monyet. Masyarakat Bali percaya bahwa monyet-monyet ini berhubungan dengan kisah Mahabharata dan dipercaya sebagai keturunan Hanoman. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai jelmaan prajurit yang menjaga Pulau Bali. Pantas saja mereka dianggap hewan suci. Salah satu tempat tinggal mereka adalah Monkey Forest Ubud ini, sahabat. Di hutan ini hidup sekitar 500 hingga 600 monyet ekor panjang. Mereka hidup berkelompok antara 50 hingga 150 ekor monyet setiap kelompoknya. Monyet jantan yang paling besar adalah ketua kelompoknya. Monyet jantan ini akan bertugas menjaga kelompoknya dari gangguan kelompok lainnya. Kalau sampai ada monyet dari kelompok lain yang mengganggu atau mencuri jatah makanan di wilayahnya, maka si ketua kelompok tidak akan segan-segan untuk mengejarnya. Dan dipastikan terjadi perkelahian. Mereka yang kalah pasti terusir dari wilayah itu dan akan mencari makan di luar area hutan. Seperti tempat parkir, bahkan sampai ke bangunan-bangunan sekitar hutan. Padahal makanan mereka di dalam hutan cukup banyak tersedia loh, karena petugas yang menjaga mereka selalu memberikan makanan berupa ubi kepada monyet-monyet ini. Hewan unik terakhir dari Pulau Dewata adalah kerbau. Tapi bukan sembarang kerbau ya sahabat. Kerbau di sini bertanding dalam pertandingan adu kecepatan yang dinamakan makepung. Makepung adalah pacuan kerbau yang sudah menjadi salah satu budaya dari masyarakat di Pulau Bali sejak tahun 1930-an dan berlangsung hingga sekarang. Nah, semua kerbau di sini sedang antri untuk mendapatkan giliran berkompetisi. Seru banget! Selain adu balapnya, persiapan sebelum tandingnya pun tidak kalah unik loh sahabat. Kerbau yang ingin tanding harus dimandikan dulu. Selain itu, sesuai dengan adat setempat, sebelum pertandingan dimulai diadakan upacara dan doa-doa agar kerbau dapat memenangkan pertandingan dan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Bagaimana sahabat? Hewan-hewan di Pulau Dewata tidak kalah dengan panorama alamnya kan? Sahabat, kemajuan kreativitas masyarakat Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Mereka seakan selalu dipenuhi gagasan untuk menciptakan inovasi terbaru di bidang apapun yang mereka gemari. Kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan beberapa inovasi teknologi ciptaan karya anak bangsa. Sahabat, pernah naik motor saat panas dan macet? Sudah pasti ya nggak nyaman, bikin kepala kita jadi panas dan keringetan. Nah, untuk melawan panas tadi pakai ini nih, helm berpendingin, buatan salah satu pabrik helm di Surabaya, Jawa Timur. Ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh sahabat. Helm ini dilengkapi teknologi pendingin di dalamnya yang bisa bikin kepala sejuk saat dipakai. Penasaran? Kita intip langsung ya pembuatannya. Pertama, buat dulu tempurung helmnya. Cetak tempurung helm memakai mesin injection. Dengan suhu mencapai 300 derajat Celcius, bahan baku biji plastik akan meleleh dan tercetak otomatis. Nggak butuh waktu lama, tempurung bisa langsung diambil. Tempurung helm ini berbahan biji plastik asli dengan kualitas terbaik sahabat. Jadi sangat ringan dan tahan benturan. Yang paling penting, sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian semprot tempurung helm dengan cat warna-warna pilihan, biru misalnya. Di conveyor atau ban berjalan, tempurung akan otomatis tersemprot semua bagiannya. Agar lingkungan sekitar tidak tercemar cat, perlu juga air seperti ini untuk menangkap partikel cat yang kabur. Setelah mengecat tempurung, satu persatu akan masuk ke dalam mesin oven. Panaskan tempurung selama 45 menit dalam suhu 40-50 derajat Celcius. Tujuannya agar cat meresap dan kering. Cat ini anti ngelotok alias nggak mudah terkelupas. Juga tidak mudah pudar walau terkena panas terus-menerus. Sip, lanjut ke pemasangan stiker. Tidak sulit memasang stiker yang dibuat sendiri ini. Tinggal rendam dalam air dan basahkan permukaan helm, lalu tempel deh pelan-pelan. Berikutnya buat kelengkapan helm lainnya seperti chin strap atau pelindung dagu.
Jahit bagian-bagian tertentu agar kuat dan gak mudah lepas. Selanjutnya susun seperti ini. Bagian lainnya yaitu padding yang letaknya di dalam tempurung. Padding ini membuat kepala tidak sakit dan menentukan ukuran helm. Semakin tebal padding, semakin kecil ukuran helm. Begitu sebaliknya, semakin tipis padding, ukuran helmnya semakin besar. Terakhir yaitu neck protector atau pelindung leher. Selain itu helm juga bisa tetap pada posisinya karena ada penahan di bagian leher. Oke, sekarang saatnya merakit semua perlengkapan menjadi helm utuh. Pasang dulu foamnya sebagai lapisan bagian dalam helm. Foam ini berfungsi sebagai pelindung kepala. Selanjutnya pasang padding di bagian dalamnya juga ya. Baru deh pasang kaca helm, bor sisi kanan dan kiri helm. Sahabat, kaca helm ini terbuat dari bahan makrolon polikarbonat. Salah satu bahan kaca kualitas terbaik karena anti pecah, anti gores, dan dapat melindungi dari sinar matahari. Pasang juga komponen lainnya seperti busa telinga kanan dan kiri. Oke, helmnya siap dikemas. Helm berpendingin ini dijual di beberapa toko helm pilihan di Indonesia. Harganya sekitar 300 ribuan. Ayo, siapa yang mau coba helm berpendingin? Selain helm berpendingin, ada lagi nih inovasi teknologi karya anak bangsa, yaitu kompor listrik batik. Berbekal inovasi teknologi, kompor listrik ini mampu menggantikan kompor tradisional untuk membatik. Selain hemat energi, kompor listrik ini aman dan mudah digunakan loh. Beberapa sentra batik tulis di Jawa Tengah sudah mulai menggunakan kompor listrik ini. Salah satunya sentra batik tulis Sekar Arum di Imogiri, Yogyakarta. Yuk kita intip proses pembuatannya. Kompor listrik dengan sebutan Astuti adalah hasil karya 12 anak muda dari Yogyakarta. Dimulai dari hasil penelitian saat masih kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, lalu dikembangkan sampai akhirnya tahun 2013 mulai menjual kompor listrik ini. Sekarang kita mulai buat pola di lembaran aluminiumnya. Ada bentuk persegi panjang dan juga lingkaran. Bahan aluminium dipilih karena awet, tidak berkarat dan juga ringan. Karena ringan, jadi kompor listrik ini portable alias mudah dibawa kemana-mana. Oke, sekarang beri tanda titik-titik pada aluminium bentuk persegi panjang ini. Lalu lubangi dengan cara dibor. Lubang-lubang ini juga untuk menjaga sirkulasi kompor listrik. Sekalian juga nih untuk tempat memasang panel dan rangkaian listrik. Sip, kalau udah, gulung aluminium sampai berbentuk tabung. Pasang beberapa bagian seperti tutup dan pegangan kompornya. Aluminium berbentuk lingkaran bisa digunakan sebagai alas dan bagian tengah kompor. Nah, seperti ini nih hasilnya setelah diberi cat. Sekarang kita pasang stiker di bagian panel. Ini merupakan tempat panel lampu dan listrik pada kompor. Lubangi kembali menggunakan alat bor ini. Bagian luar kompor listrik sudah jadi nih. Sekarang lanjut ke tahap berikutnya. Yap, kompor listrik ini memang butuh mangkok pemanas yang terbuat dari tanah liat. Pembuatan kompor listrik ini juga bekerja sama dengan pengrajin gerabah tanah liat di daerah Kasongan loh. Sekarang bakar tanah liat selama 6 jam. Suhunya 1000 derajat Celcius. Pembakaran tanah liat ini bikin mangkok pemanas jadi kuat dan tidak gampang pecah kecuali dibanting. Setelah 6 jam keluarkan mangkok pemanasnya lalu bisa kita cat seperti ini. Lanjut ke tahap berikutnya. Tahap merangkai kawat nikelin nih. Kawat ini berfungsi sebagai penghantar panas. Pasang melingkar di mangkok pemanas ini dan waktunya merangkai kompor listrik. Pasang mangkok pemanas di bagian atas kompor. Lalu pasang kabel saklarnya. Jangan lupakan lampu indikator dan pengatur suhunya. Panel suhu ini bisa kita putar, jadi kita bisa mengontrol suhunya. Pasang papan elektronik lalu sambungkan beberapa kabel. Oh iya, dalam sebulan Mas Nova dan teman-teman bisa merakit 100 kompor listrik loh. Jangan lupa dites ya, nyala atau tidak nih. Dengan menggunakan kompor listrik, tidak lagi menggunakan kompor minyak tanah ataupun arang. Kedua jenis bahan bakar itu susah didapatkan, berbeda dengan listrik yang mudah diperoleh. Konsumsi daya listriknya rendah kok sahabat, antara 25 sampai 60 watt. Jadi lebih hemat kan? Sekarang kita bisa kemas kompor listriknya. Dalam satu dus ini selain kompor ada juga wajan untuk memanaskan malam batik. Gak ketinggalan canting batiknya juga nih. Harga satu kompor listrik ini antara Rp290.000 hingga Rp450.000. Keren kan? Inovasi teknologi karya anak bangsa versi ragam Indonesia yang terakhir adalah baterai lithium.
Sahabat, baterai litium ini buatan dosen dan mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Kampus ini jadi yang pertama dan satu-satunya membuat baterai litium di Indonesia loh. Hebat! Pengerjaan baterai litium lebih rumit, tapi punya banyak kelebihan. Lebih ramah lingkungan dan bisa di-charge alias diisi ulang dayanya. Yuk, kita lihat proses pembuatan baterai ini, sahabat. Baterai litium terdiri dari komponen katoda, anoda, dan larutan elektrolit. Bahan utamanya adalah litium ferisopat. Nah, siapkan dulu bahan-bahannya. Setelah penimbangan bahan selesai, sekarang kita lanjut ke tahap pencampuran bahan padatnya. Gunakan alat ball mill ini. Sahabat, bola yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk menghancurkan padatan supaya lebih halus hasilnya. Lanjut ya ke tahap pencampuran. Campurkan untuk katoda dan anoda dilakukan terpisah. Campur bahan padatan dengan bahan cair sebagai perekat. Alat ini akan mengaduk selama 1 jam dalam keadaan vakum atau hampa udara dan hasilnya berupa pasta hitam seperti ini. Sekarang tahap pelapisan pasta katoda dan anoda. Pasta katoda akan dilapiskan di lembaran aluminium foil, sedangkan pasta anoda di lembaran tembaga. Tahap ini dikenal dengan sebutan coating. Lembaran yang sudah terlapisi pasta kita keringkan di mesin pengering ini. Kurang lebih butuh waktu 3 jam. Setelah kering, pres lembaran agar pasta katoda dan anoda semakin memadat. Lanjut ke tahap pemotongan. Potong lembaran dengan ukuran lebar 5,6 cm dan panjang 30 cm. Sekarang, gulung lembaran katoda dan anoda seperti ini. Bagian katoda dan anoda harus dipisahkan dengan plastik. Ini untuk mencegah konslet. Yap, katoda dan anoda ini berfungsi untuk menghantarkan listrik atau ion loh sahabat. Sekarang masukkan gulungan ke dalam selongsong baterai ya. Nah, sudah terlihat nih bentuk baterainya. Tinggal las dan beri ulir pada selongsong. Pembuatan baterai litium di kampus UNS ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2013 lalu. Dalam sehari mampu membuat 15-20 baterai litium. Sekarang waktunya memasukkan larutan elektrolit berupa garam litium. Fungsi elektrolit ini sebagai tempat pergerakan ion atau listriknya. Lakukan di mesin vakum ini dan jangan lupa tutup selongsong baterainya. Lanjut pemasangan stiker di selongsong baterainya. Kelebihan baterai litium ini bisa di-charge atau diisi ulang dayanya. Mantap deh! Bagaimana sahabat? Keren ya hasil karya anak bangsa? Yuk, mulai sekarang kita cintai dan hargai produk dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.